warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima
dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan untuk Pusat Tafsir Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. sebuah survei yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang menghadapi masalah serius berkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita Menjaga kehormatan, Keharmonisan serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga interen umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19. Mereka tega memproduksi hoax. mereka menari-nari di atas banyak korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19. bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat. Serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya, kita harus bertindak, Kita harus bergerak, Tidak boleh berpaku tangan. kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Setuju. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun
Fatusbihu ada penyuluh nih. ala Pensiun. ma Berdiri. fa'alna Ada sini nggak? bimin. Perempuan. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu suatu kaum fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan ayat di atas, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, antara lain kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan cek and recheck. Kita harus memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini juga kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat